agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Udah bahas apa belum? Belum. Ya, yang sudah yang belum ya. Hikmah hadir. Hediah hadir. Maulidah. Sebelumnya kita udah belajar apa aja tuh? Menentukan reaksi yang terjadi pada sel pulsa. Siapa yang bisa menjawab ada? Apa aja reaksi yang terjadi pada sel pulsa? Ya, silakan, Cedek. Reaksi yang terjadi di sel pulsa ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di mana terjadinya reduksi? Di mana terjadinya oksidasi? Reaksi reduksi terjadi di katoda dan reaksi oksidasi terjadi di anoda. Kalau ini nanti kita dikasih suatu masalah, sehingga dari masalah itu kita akan mencari tahu bagaimana menentukan harga potensial sel, lalu menentukan kespontanan reaksi berdasarkan dari total, dan setelah itu kita akan merancang sel pulsa berdasarkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Kan dikasih nih gambaran sel pulsa, terus di sana dikasih tahu ZN-nya sebagai anoda dan setelah itu CU-nya sebagai katoda. Nah, pernah pikir nggak kenapa yang dipilih sebagai anoda itu si ZN? Kenapa nggak CU? Atau kenapa yang CU itu sebagai katoda? Kenapa nggak ZN? Kalau menurut ukuran gimana kira-kira? Pernah nggak kamu memunculkan pertanyaan seperti itu? Berarti belum tahu ya? Oke. Nah, hari ini kita akan cari tahu kenapa takdir mereka seperti itu. Nah, sebelum mengetahui takdir mereka, bukan mau mengetahui tingkat pengalaman kamu. Jadi akan memberikan pretest dan post test. Nah, silakan kamu kerjakan pretest dulu. Buka di link yang udah dibagikan itu. Tidak usah khawatir ya kalau kamu tidak bisa menjawab dengan benar. Kenapa? Karena kita baru akan membahasnya hari ini. Jadi kalau saya salah semua juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita sudah belajar di post testnya harus benar semua. Nah, ini yang tadi. Gimana kalau dibalik? Kalau si CU-nya katoda, CU-nya anoda ya. Terus ZN-nya jadi katoda. Nah, maka jadi reaksinya nggak akan terjadi ya. Maka itu akan kita bahas berdasarkan dari soal juga. Oke, di video itu juga udah ada di di LKPD. Nah, sekarang kita mau menghitung potensial sel. Silakan duduk berkelompok. Udah tahu kelompok masing-masing? Sudah. Silakan merapat ke kelompok masing-masing. Ya Bu, itu besi kan? Yap. Ini aluminium, tapi saya penasaran Bu, kan kenapa kan besi? Kan ada pagar besi ya Bu, kenapa pagar besi itu lebih cepat berkarat daripada aluminium? Sedangkan Fe-nya lebih di kanan. Ayo. Kira-kira kenapa itu? Kalau menurut saya karena terkontaminasi, terus karena ruangan kayak kena panas, kena hujan, jadi lebih gampang berkarat. Pagar aluminium, ada pagar aluminium. Padahal pagar aluminium harusnya dia kan gampang teroksidasi ya. Kenapa dia tidak berkarat seperti ini? Ayo, belum tahu jawabannya? Disimpan dulu, nanti kita bahas pas diskusi. Pertanyaan menarik dari kelompok 1. Keren. Jadi kalau ada dua unsur, satu posisinya di kiri, satu posisinya di kanan, maka yang paling kiri akan bertindak sebagai yang paling kiri anoda, yang kanan katoda. Coba lihat CU sama ZN, posisinya mana? CU di kanan, CU di kanan, ZN di mana? Di kiri. Nah, posisinya kan jadi otomatis karena ZN di kiri, CU di kanan, ZN sebagai anoda, katoda. Begitu. Terjawab kan pertanyaan tadi? Ag plus sama elektron. Iya mengikat. Mengikat.
kan dia Ag plus ditambah elektron, diikatnya elektron sehingga dia menjadi Ag. Kalau dia mengikat elektron berarti dia reaksi reduksi. Nah, aku tanya dulu, di anoda itu reaksinya oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Potensial reduksi. Artinya semua reaksi di sini adalah reaksi reduksi. Maka kalau mau ditulis di anoda harus berubah menjadi reaksi oksidasi. Caranya dibalik. Kalau dibalik tandanya bagaimana? ini di depan. Ya, nilai nolnya bagaimana? Berubah tanda. Semakin mudah teroksidasi kanan, semakin mudah teroksidasi. Nah, kan itu pasti bagi kerja, oke, bagus, keren. Nah, alat dan bahannya di mana? Alat dan bahannya ditulis di mana? Belum ditulis. Nah, tinggal ditulis alat dan bahannya. Iya, ini lagi. Ini siapa nih bahan yang dipakai? Lemon. Tinggal bikin bahannya. Nggak digambarkan ya, Bu ini? Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kita akan mempresentasikan hasil rancangan dulu. Kita menggunakan lemon karena menurut kita lemon merupakan buah yang memiliki asam lemah. Karena asam lemah tersebut jadi dapat mengantarkan listrik, dan kita juga menggunakan aluminium sama perak karena menurut kami itu merupakan logam-logam elektroda yang dapat alat yang bisa mengantarkan listrik juga dengan baik. Nama saya Muhammad Anas Setiawan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya pada kelompok IKD Trio, kenapa sih alasan kalian dalam memilih menggunakan aluminium? Alasan kami menggunakan aluminium karena ketika dihitung pertama-tama aluminium merupakan anoda, jadi dia dapat bereaksi. Dan yang kedua, kami memilih aluminium karena pas kita coba, aluminium itu memiliki nilai potensial sel yang sangat besar dibandingkan logam-logamnya yang lain. Jadi kita menggunakan aluminium. Tapi Kadek, dari kelompok kalian nih langsung menusukkan logam aluminium atau kalian menggunakan pilihan yang ada di LKPD ini sih? Kita sudah mencoba semuanya. Jadi kita menggunakan 500 perak yang warna silver. Perak ini. Dan kita juga menggunakan cincin. Dari percobaan yang kalian gambarkan di sana, apakah lampunya menyala atau tidak? Kalau menyala, kenapa? Dan juga karena lemon merupakan asam sitrat. Jadi lemon itu mengandung asam lemah. Jadi dapat menghasilkan listrik. Dan di sininya kita menggunakan aluminium dan perak yang sudah kita hitung dan Baik, kami akan menyimpulkan hasil diskusinya, yaitu jadi sel volta adalah rangkaian alat yang dapat menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia yang bersifat spontan. Sel volta dilambangkan dengan NO sel. Alat-alat yang digunakan pada sel volta disebut dengan elektroda, dan bahan penghantarnya disebut dengan elektrolit. Dan dari hasil rancangan kami dapat menyimpulkan bahwa reaksi redoks dengan bantuan logam-logam sebagai anoda dan katoda dapat menghantarkan listrik karena adanya beda potensial yang dihasilkan dari setiap reaksi oksidasi dan reduksinya. Sekian kesimpulan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas cara menghitung potensial sel. Jadi caranya bagaimana? NO sel dikurang NO sel sama dengan NO reduksi dikurang NO oksidasi. Kalau kamu nggak tahu siapa yang akan bertindak sebagai reduksi, yang bertindak sebagai oksidasi, caranya gampang. Pertama, lihat nilai NO-nya. Ya, nilai NO yang paling besar akan bertindak sebagai reduksi dan yang paling kecil sebagai oksidasi. Kalau nggak tahu juga, lihat di garis delta. Misalnya kita nggak punya data NO sel nih, ada 2 logam. Nanti siapa yang akan kita posisikan sebagai katoda, siapa yang akan diposisikan sebagai anoda? Lihat posisinya di sini.
sebagai anoda dan yang sebelah kanan akan bertindak sebagai barkada. Jadi ada dua cara, lihat nilai selnya atau lihat di deret kontak. Lalu bagaimana menentukan kespontanan reaksi? Itu tadi reaksi yang dapat terjadi secara spontan tanpa ditambah-tambahin, tanpa ditambah energi listrik, maka itu punya syarat anodanya harus di sebelah kanan dan anodanya harus di sebelah kiri dan seluruhnya. Tapi kalau posisinya sebaliknya, jadi kalau posisinya seperti anoda itu logam yang reaktif, sedangkan anodanya logam yang non reaktif, reaksinya tidak akan terjadi. Nah, lalu karena kamu sudah mencari tahu ya, ada kita punya 5 bahan untuk anoda, 3 koin, 1 paku dan 1 cincin. Kamu sudah cari tahu ya bahan-bahannya. Uang 1000 itu dari apa? Nikel. Uang 500 putih? Aluminium. 500 yang kuning? Baja. Satu? Baja. Besi. Kalau baja itu apa? Baja campuran logam lagi nanti dari kamu logam. Sedangkan cincin dari apa? Perak. Dari perak. Nah, kamu udah hitung dari kombinasi 5 tadi mana yang emulsen yang paling besar? Ibu mau satu orang merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Apa yang kamu rasakan dengan pembelajaran hari ini? Memuaskan, justru makin bingung. Oke, ini kita satu orang. Menurut saya pada pembelajaran hari ini sangat lumayan seru, lumayan bagus dan teman-teman juga aktif. Jadi pada untuk kedepannya pasti kita lebih ngerti lagi tentang materi Sapota ini. Betul ya? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ayo, Bunga kira-kira gimana? Apa yang kamu rasakan? Berani? Sama rasanya? Sip, cuma 1 kata dia sip. Oke, 1 kata. Nabil, 2 kata. Oh, mantap. Ayo, 3 kata. Wow, ngerti, seru. Ya, terima kasih. Nah, untuk membuktikan benar-benar mengerti, benar-benar seru, kita kerjakan proses. Mudah-mudahan hasilnya benar semua. Silakan dikerjakan. Sudah selesai isi prosesnya? Gimana jawabannya? Semua? Oke, nah sekarang karena kamu sudah merancang sendiri Sapota pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kamu, menentukan sendiri elektroda yang akan kamu gunakan, maka minggu depan kita bisa membuktikan seperti pertanyaan kelompok 3 tadi, nyala nggak sih lampunya? Itu kan mau dibuktikan. Maka minggu depan kita bisa membuktikan, menguji rancangan Sapota yang sudah kamu desain hari ini. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.